Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, saya dari Denwatser, Kota Ternate. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal mula datangnya virus corona. Dalam beberapa bulan ini, kita semua telah tahu tentang COVID-19 dan virus yang menyebabkannya yaitu SARS-CoV-2. COVID-19 atau virus corona tengah menyebar di seluruh penjuru dunia dan telah menginfeksi lebih dari 1 juta orang. Namun, yang menjadi pertanyaannya, virus corona ini berasal dari mana? Kemunculan virus corona pertama kali terdeteksi di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar Huanan. Di sana mereka juga menjual binatang liar. Dikutip dari CNN, coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, virus tersebut biasanya ditemukan pada hewan seperti kelinci, kucing, sapi, kalkun, ayam, tikus, dan kelelawar. Namun, virus corona pada hewan hanya bisa menyebar antara binatang yang satu dengan binatang yang lain. Bahkan, sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar, kata Kepala Divisi Penyakit Menular Anak-anak di Rumah Sakit Anak Pittsburgh University Center Medical Pittsburgh, Dr. John Williams. Ia mengatakan bahwa biasanya virus dari satu hewan tidak menular ke spesies hewan lain atau ke manusia. Jadi, biasanya jika virus berpindah dari hewan ke manusia, itu seperti jalan buntu. Orang itu sakit tetapi tidak menyebar lebih lanjut, sambung dari Dr. John Williams. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona ini berasal dari kelelawar, dan virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona yang saat ini menginfeksi orang di seluruh dunia. Namun, virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang ke tubuh manusia. Namun, penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwa 13 dari 41 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjual hewan liar. Sehingga para peneliti belum mengetahui betul virus corona ini berasalnya dari mana. Virus corona atau COVID-19 sudah semakin luas penyebarannya di negara kita, Indonesia. Semua orang punya risiko yang sama untuk terjangkit karena virus ini cara penyebarannya itu sangat cepat. Kamu mungkin saja bukan orang yang terjangkit virus tersebut, tapi bisa saja kamu jadi pembawa virus untuk orang lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh World Health Organization atau WHO, virus ini tidak menyebar lewat udara. COVID-19 hanya bisa menular melalui percikan batuk, bersin, atau air liur yang terpercik saat kita sedang berbicara. Untuk itu, pemerintah pun sudah menyarankan kepada kita agar menjaga jarak dengan orang lain. Setidaknya ada 3 gejala umum yang menandakannya seseorang sudah terjangkit coronavirus. Yang pertama, demam tinggi hingga di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, mengalami batuk kering. Yang ketiga, sesak napas dalam waktu yang panjang sehingga tubuh menjadi lemas. Gejala ini akan timbul setelah kurun waktu 2-14 hari setelah terpapar virus COVID-19. Gejala yang muncul masih dalam tahap ringan dan bisa muncul secara bertahap. Para ilmuwan sedang berusaha mencari obat untuk pencegahan coronavirus dan
Para tenaga medis pun sedang bekerja keras untuk menangani pasien yang sudah terpapar COVID-19 ini. Nah, di sini saya mengajak kepada teman-teman sekalian atau siapapun yang menonton video saya ini, marilah sama-sama kita saling membantu. Kita bisa bantu mereka dengan mencegah jumlah pasien agar tidak bertambah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terpaparnya COVID-19 ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tetap di rumah. Karena bepergian buat kamu terhindar dari tempat umum yang dipenuhi oleh banyak orang. Yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain juga sangat dibutuhkan, karena percikan bersin dan batuk bisa terbang hingga jarak 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, karena tangan ini menjadi media penularan yang paling sering untuk virus ini. Setelah melakukan apapun, sebaiknya kamu langsung mencuci tangan dengan air dan sabun. Cara mencuci tangan pun harus tepat dan menyeluruh, mulai dari telapak tangan, jari jemari, sela-sela jari, punggung jari, hingga ibu jari. Nah, semuanya harus bersih menyeluruh. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena 3 bagian tubuh ini akan menjadi pintu masuknya COVID-19. Jika ingin menyentuhnya, cucilah tanganmu terlebih dahulu, lalu keringkan menggunakan lap bersih. Nah, setelah sudah menyentuh bagian tubuh tersebut, cuci kembali tanganmu dengan memakai sabun hingga bersih. Dan terakhir adalah menjaga kebersihan diri. Wabah ini juga sebenarnya mengajarkan kepada kita semua untuk lebih menjaga kebersihan diri kita sendiri dan merawat diri kita sebaik mungkin. Itulah beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mencegah terpaparnya virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan dan kebersihan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.